kita bahas sampai bab akhir ya. Sekarang kita akan masuk ke bab 5. Nah, untuk bab 5 ada tentang aplikasi integral. Nah, yang pertama dalam aplikasi integral itu ada tentang mencari luas di sini. Untuk pencarian luas, untuk soal tutorialnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk mencari luas, sebelum mencari luas kita cari luas partisinya terlebih dahulu, tergantung pilihan bentuk partisi yang kita buat. Bisa berdiri, bisa mendatar. Nah, misal untuk yang gambar pertama, nomor 2. Nah, ini kan lebih mudah partisinya berdiri ya. Kenapa? Karena kalau partisinya berdiri, nanti mau ditaruh dimanapun, batas atasnya selalu fungsi yang garis miring, batas bawahnya selalu yang garis melengkung. Dia mau ditaruh dimanapun selalu sama. Tapi kalau kita mendatar kan agak susah. Kenapa? Karena kalau kita taruh di atas ataupun di bawah, batas kanannya sih sama-sama garis melengkung, tapi batas miringnya berubah-ubah. Nah, biar lebih sederhana, kita pakai yang berdiri aja. Sebenarnya kalian mau pakai yang mendatar pun nggak masalah, hasilnya sama. Cuman ya di situ agak lebih panjang cara pengerjaannya. Dimana kalau partisinya berdiri berarti ketebalannya delta X, kita cari luas partisi tersebut terlebih dahulu. Luas partisi itu apa sih? Ya panjang kali lebar, karena ini kan persegi 4, lebarnya ada delta X. Panjangnya apa? Berarti tinggal fungsi atas dikurang fungsi bawah. Nah, karena delta X berarti fungsinya harus dalam bentuk Y sama dengan Fx semua ya. Ini kebetulan udah Y sama dengan Fx semua, tinggal kita masukin. Fungsi atasnya ada X plus 4, fungsi bawahnya ada yang X kuadrat min 2. Berarti di situ kalau kita sederhanakan jadi X kuadrat negatif ditambah dengan X ditambah dengan 6 dikali dengan delta X. Nah, berarti untuk luasnya nanti pada akhirnya cukup kita integralkan. Fungsi yang kita dapat tadi delta X-nya jadi dx. Batasnya apa? Karena dia di sini dx, berarti di situ lihat dari sumbu X-nya. Arsirannya dari mana sampai mana sih? Dari kiri sampai kanan. Di sini. Nah, kiri sama kanannya kita belum tahu angka berapa di situ. Tinggal kita cari aja dari perpotongan dari dua buah garis. Karena titik ini kan perpotongan dari dua buah kurva yang ada. Nyari perpotongan tinggal kita sama dengankan. Nah, dari situ kita kumpulin ke satu ruas. Kita bisa faktorin. Nanti kita akan mendapatkan X-nya ada 2 sama, min 2 sama di sini 3. Berarti batasnya nanti min 2 sampai 3. Seterusnya ngitung biasa. Tinggal integralin biasa, masukin batas atas, batas bawah. Hasilnya harusnya luasnya positif. Kalau integral tentu yang menyatakan luas harusnya di situ nanti positif. Kalau negatif kemungkinan ada yang salah. Baik penentuan batas atas bawahnya atau mungkin pengintegralannya. Nah, sekarang kalau yang gambar kedua, mencari rumus luasnya bagaimana sih? Untuk gambar yang kedua, berarti di sini kita lihat dulu, kira-kira lebih mudah partisi berdiri atau mendatar. Nah, ini kebetulan sama-sama harus dibagi menjadi dua. Kalau misalkan kita buat partisinya berdiri, kan ada dua macam tuh. Bisa yang batas atasnya melengkung, bisa yang garis lurus. Di mana di sini nanti pembagi daerahnya ada di tengah-tengah sini. Begitu pula kalau mendatar. Kalau mendatar, itu juga ada dua macam nih. Bisa yang batas kanannya yang garis lurus, atau yang batas kanannya yang garis melengkung. Ada dua macam juga, di mana pembagi daerahnya nanti ada di tengah-tengah sini. Karena mulai berubah di situ. Nah, kira-kira lebih mudah berdiri atau mendatar? Kita lihat fungsi-fungsinya. Karena fungsinya dalam bentuk FY semua, berarti lebih mudah mendatar. Ya sebenarnya kalau mau berdiri juga nggak masalah partisinya. Cuman berarti fungsinya harus dirubah dulu ke Y sama dengan seperti yang di A tadi. Nah, kalau sekarang kan kalau dia mendatar nggak perlu dirubah tuh karena pakainya delta Y, udah FY semua di situ. Ya udah cari masing-masing luas daerahnya. Saya namain yang bawah sebagai L1, saya namain yang atas sebagai L2. Kita cari delta L1-nya dulu. Nah, cari luas partisi ini. Lebarnya jelas delta Y. Tinggal panjangnya nih, panjang partisinya berapa sih? Nah, kalau dia mendatar, kalau berdiri kan tadi atas kurang bawah, kalau mendatar kanan kurang kiri. Fungsi kanannya yang 3 min Y, fungsi kirinya yang di situ nanti, kita tadi yang L1, kalau yang L1 berarti yang bawah. Fungsi kanannya berarti nanti yang 2 akar Y, ini bisa langsung masuk, karena udah X sama dengan. Tapi kalau belum harus dirubah dulu ya. Fungsi kirinya, ini ada X sama dengan 0, udah X sama dengan juga, bisa langsung masuk. Karena X sama dengan itu berarti udah dalam bentuk fungsi FY.
Berarti luas satunya berarti tinggal integral dari 2 akar Y dy. Batasnya apa? Karena dy lihatnya sumbu Y-nya, jangan sumbu X-nya. Di situ 0 sampai 1. Karena daerah 1 cuma sampai sini doang, nggak sampai ke atas. Nah, terus kita cari yang luas daerah kedua. Kalau delta L2, ya sama kayak tadi, kanan kurang kiri, yang kanan yang 3 min Y, yang kiri yang Y min 1 kuadrat. Kalau yang daerah kedua delta Y, maka luas 2-nya nanti integral dari si 3 min Y dikurangi dengan Y min 1 kuadrat dy. Batasnya apa di situ? Kalau luas 2 berarti Y-nya di antara 1 sampai 2. Nanti tinggal cari masing-masing antara luas 1 dan luas 2. Hasil akhirnya nanti tinggal dijumlahi. Luas 1 ditambah luas 2. Gitu. Untuk yang nomor 2 ini apakah ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Batasnya kenapa kok tidak 0 sampai 1, dari 1 sampai 0 atau dari 2 sampai 1, Kak? Kan sebab ada di buku kemarin dari yang diterangkan kemarin begitu kelihatannya kemarin, Kak. Kenapa? 0 sampai 1. Kalau Satu misalkan kamu pakai 1 sampai 0, nanti di situ coba dihitung hasilnya. Hasilnya nanti akan negatif, padahal luas itu kan harus positif ya di situ. Kan di sini kita integralnya, ini kan sebenarnya penjumlahan dari antara X-nya sama dengan min 2 sampai X-nya sama dengan min 3, kan itu banyaknya partisi yang masing-masing dijumlahin. Sehingga jadinya integral di situ. Yang mulainya dari min 2 sampai 3 dong di situ. Kan X-nya dari kiri ke kanan. Gitu. Atau batas atas kurang batas bawah kan di situ. Batas atas, kalau misalkan diintegralin kan batas atas kurang batas bawah. Batas atas kan berarti yang 3 kan di situ. Baik, Kak. Ada yang mau ditanya lagi? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke yang nomor 3. Ini juga sama, cuma dikasih taunya beberapa fungsinya, bukan gambarnya. Ya udah sebenarnya sama aja, tinggal kita gambar daerahnya terlebih dahulu. Berarti kalau yang nomor 3 ini. Saya ambil 2 sampel lah ya, yang B sama C, yang tengah-tengah. Nah, di situ kita coba untuk yang 3B dulu. Langkah awal kalau kita dikasih taunya fungsi ya, kita gambar dulu ya di situ. Y-nya sama dengan akar dari X plus 1. Terus ada Y sama dengan akar dari 3 min X. Terus ada lagi Y sama dengan 0. Nah, gambar dulu aja daerahnya. Y sama dengan akar X plus 1. Grafik akar X digeser ke kiri sejauh 1 satuan. Jadinya seperti ini. Nah, dari situ, kalau yang kedua, akar 3 min X, berarti dia grafik akar min X digeser ke kanan sejauh 3. Kira-kira nanti akan seperti ini. Nah, ini yang grafik Y sama dengan akar 3 min X. Terus kalau misalkan Y sama dengan 0, ya sumbu X. Berarti daerahnya yang mana tuh? Berarti daerahnya nanti yang ada di tengah-tengah sini. Di daerah. Nah, tinggal kita pilih, mau pakai partisi berdiri atau mendatar. Ada risikonya masing-masing. Kalau berdiri harus dibagi menjadi 2 daerah, karena di situ ada yang batas atasnya berubah. Tapi enaknya apa? Fungsinya udah Y sama dengan, bisa langsung masuk. Kalau mendatar, dia cuma satu daerah doang tuh. Karena apa? Mau ditaruh dimanapun partisinya selalu batas kanannya yang akar 3 min X, batas kirinya yang akar X plus 1 di situ. Nah, di situ nanti, tapi ada risikonya juga. Kalau partisinya mendatar kan delta Y, fungsinya harus dirubah dulu jadi X sama dengan. Nah, terserah kita nih mau pakai ambil risiko yang mana, membagi 2 integral atau merubah fungsinya. Misal saya pakai yang mendatar aja deh, sebenarnya nggak masalah juga kalau kalian pakai yang berdiri, hasilnya pasti sama. Nah, di situ kita cari delta L-nya. Karena mendatar, berarti tadi pakainya delta Y. Fungsi kanan kurang fungsi kiri. Fungsi kanannya yang ini. Cuman harus dirubah dulu ke X sama dengan ya, karena delta Y kan harus dalam bentuk FY, biar variabelnya sesuai. Kuadratin kedua ruas, kita dapat Y-nya sama dengan, X-nya sama dengan 3 min Y kuadrat. Kita masukin. Yang batas kanannya, batas kirinya. Batas kirinya di sini fungsi yang ini. Berarti dia ada X sama dengan Y kuadrat min 1. Kita masukin ke sini. Berarti L-nya tinggal integral dari fungsi yang ada di sini. Kalau kita sederhanakan jadi min 2Y kuadrat. Terus ditambah 4. Itu kalau minusnya dikali ke dalam dulu. Terus dijumlahin dengan yang di depan.
Batasnya apa? Batas bawah Y-nya sih jelas 0 dari daerahnya. Cuman batas atasnya belum tahu. Sama kayak tadi aja. Kita sama dengan kan tuh antara fungsi pertama sama fungsi kedua. Jadinya nanti di situ ada 2Y kuadrat sama dengan 4, nanti Y-nya plus minus akar 2. Cuman yang kita ambil yang plus karena ini ada di atas nih. Tinggal dihitung aja di situ. Jadinya min 2 per 3Y pangkat 3 ditambah 4Y. Masukin batasnya akar 2 sama 0. Dimasukin akar 2 jadinya min 4 per 3 akar 2. Kalau yang belakang jadinya 4 akar 2, berarti hasilnya 8 per 3 akar 2. Harusnya selalu positif seperti ini. Kalau negatif kemungkinan ada yang salah, baik penentuan batasnya, atau penentuan fungsinya, atau pengintegralannya. Nah, sekarang kita ke yang C. Kalau yang C di situ ada Y sama dengan X plus 6. Terus ada lagi di situ Y sama dengan X pangkat 3. Terus di situ ada lagi 2Y plus X sama dengan 0. Sama kayak tadi, gambar dulu aja daerahnya. Y sama dengan X plus 6. Y sama dengan X plus 6, berarti Y sama dengan X digeser ke atas 6 satuan. Kira-kira seperti ini. Ini Y sama dengan X plus 6. Y sama dengan X pangkat 3. Grafiknya kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Terus kalau yang belakang, rubah dulu aja ke Y sama dengan, biar enak gambarnya. Nah, ini berarti di situ nanti kalau kita gambar kira-kira garis lurus juga. Seperti ini. Ini Y sama dengan min setengah X. Berarti daerahnya yang mana tuh yang dibatasin oleh ketiganya? Berarti yang semua ini ya, di tengah-tengah ini. Dari kiri sampai kanan. Nah, dari situ, ini mau berdiri mau mendatar sama-sama harus dibagi dua buah daerah. Misal, karena di sini fungsinya dalam bentuk Y sama dengan semua, saya ambil yang bentuk partisinya berdiri aja deh. Biar kita nggak usah ngerubah-ngerubah fungsinya lagi kayak tadi. Saya pakai yang berdiri, seperti ini. Nah, berarti di situ ada dua buah daerah ya, yang sebelah kiri, ini saya namain L1, ini L2. Mulai berubahnya mulai di sumbu Y-nya tuh, mulai berubah batas bawah. Berarti pembatasnya si sumbu Y kebetulan pas banget. Ya udah kita kayak tadi cari delta L1 dulu. Di situ berarti fungsi atas kurang fungsi bawah. Kalau yang di daerah 1 kan atasnya yang X plus 6, bawahnya yang min setengah X tuh, delta X. Ini bisa langsung karena udah Y sama dengan. Kalau belum ya kayak tadi harus dirubah dulu. Nah, dari sini berarti luasnya integral dari 3 per 2X ditambah 6 dx. Karena ini bisa dijumlahin tuh. Batasnya apa? Kalau L1, batas atasnya sih jelas X sama dengan 0. Tapi batas bawahnya kita belum tahu di situ. Cari dulu aja perpotongannya. Perpotongan antara X plus 6 dengan min setengah X di situ. Yang mana kalau kita cari hasilnya akan min 4. Nah, tinggal hitung integral biasa. Jadinya 3 per 4 X pangkat. Di situ 2 ditambah 6X dimasukin 0 sama min 4. Dimasukin 0 hasilnya apa? 0. Dimasukin min 4. Ya hasilnya nanti di situ ada min 4 dikuadratin jadinya 16. Jadinya nanti yang depan 12, yang belakang 24 negatif. Nah, berarti tinggal minus dari min 12. Berarti hasilnya plus banget 12. Nah, itu jadi jawaban untuk yang luas 1. Sekarang luas 2-nya. Kalau luas 2-nya berarti fungsi yang atasnya ada X plus 6. Fungsi bawahnya X pangkat 3. Nah, di situ berarti L2-nya integral mulainya sih dari 0. Tapi batas atasnya kita belum tahu ya. Di situ. Tinggal kita sama denganin. X pangkat 3 disama denganin X plus 6. Karena itu kan perpotongan dari dua buah grafik tersebut ya. Kumpulin ke satu ruas. Cari tuh X yang memenuhi. Ini kebetulan kita mau nggak mau coba-coba karena kita nggak bisa ngefaktorin pangkat 3, ambil aja X sama dengan 2 di situ. Kalau dicek dia pas 0, berarti batas atasnya 2 di situ. Nah, di sini tinggal diintegralin juga 1/4 X pangkat 4 ditambah setengah X kuadrat ditambah 6X. Masukin batas, dimasukin 2, hasilnya yang depan nanti ada min 4, terus ditambah dengan di situ ada 2 ditambah 12. Kalau 0 kebetulan 0 semua. Berarti hasilnya berapa tuh? Hasilnya nanti 10. Tinggal dijumlahin, berarti luasnya nanti 12 ditambah 10. Berarti hasilnya nanti 22. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya untuk yang nomor 3?
Permisi Kak, mau nanya yang B, boleh tolong scroll ke atas Kak? Ya Kak, itu kan yang sebelah kanan itu kan Y kuadrat min 1 ya Kak. Tapi kenapa 3 min Y kuadrat dikurang itu ya? Bukan Bukan, kanan kurang kiri. iya, kanannya yang mana? Yang ini kan? Lihatnya kan di arsiran ini. Di arsiran ini yang sebelah kanan yang mana? Yang fungsi melengkung ini kan? Yang fungsi melengkung ini apa? Yang 3 min Y kuadrat kan? Makanya kanannya yang ini. Kirinya yang mana? Di arsiran ini yang sebelah kiri yang mana tuh? Yang grafik melengkung ini kan? Jadi lihatnya di arsiran, jangan di atas ini. Kalau di atas ini ya jelas yang lebih kanan yang ini. Tapi kan itu bukan daerahnya. Daerahnya kan yang di bawah. Yang di bawah ini yang di kanan kan yang melengkung yang akar 3 min X. Gitu. Iya kan? Ini Baik lebih Kak, kan? makasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke volume benda putar. Volume benda putar ada 3 metode yang harusnya udah diajarkan di kelas. Ada metode cincin, cakram, sama kulit tabung. Tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, pemilihan metodenya sebenarnya ya bebas asalkan bisa pakai syarat-syaratnya di situ. Hasilnya akan sama. Mau pakai metode yang berbeda harusnya sama hasilnya. Kita ke yang nomor 4 di sini, yang volume benda putar. Di sini tentukan volume benda bejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan terhadap sumbu yang ditentukan. Oke, kita coba dulu dari yang 4A. Nah, di situ 4A itu ada daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat. Terus di situ ada Y sama dengan 0 dan diputarnya terhadap di situ ada sumbu X. Gambar daerahnya dulu. Nah, di situ kita ada Y sama dengan 0 yang gampang dulu yang kita gambar berarti sumbu X. Kalau yang satunya lagi 1 min X kuadrat berarti kira-kira grafiknya akan seperti ini. Berarti grafik min X kuadrat dinaikin satu-satuan. Nah, berarti daerahnya yang mana tuh? Berarti daerahnya yang di tengah-tengah yang ada di sini. Nah, kita bisa pakai dua metode berbeda nih, bisa pakai cakram, bisa pakai kulit tabung. Yang jelas bukan pakai cincin, karena kalau cincin itu kalau yang bentuk bangunnya nggak menempel sepenuhnya seperti itu. Tinggal kita pilih mau partisi berdiri atau mendatar. Kalau misalkan kita pakai partisi berdiri, itu kan mau ditaruh dimanapun selalu sama ya, batas atasnya yang Y sama dengan 1 min X kuadrat, batas bawahnya selalu Y sama dengan 0. Kalau partisinya kita pilih berdiri, berarti kita pakainya metode cakram. Kenapa cakram? Karena dia partisinya tegak lurus dengan sumbu putar. Jadi yang partisinya tegak lurus dengan sumbu putar itu ada cakram sama cincin. Bedanya apa? Kalau yang cakram itu yang bangunnya menempel sepenuhnya pada sumbu putar, kalau yang cincin yang mungkin menempel sebagian doang atau nggak menempel sama sekali. Nah, tapi kalau yang kulit tabung itu kalau partisinya sejajar dengan sumbu putar. Nah, kalau cakram kita buat delta V-nya dulu. Cakram itu delta V-nya itu adalah pi R kuadrat dikali ketebalannya di situ, delta X. R dalam cakram itu apa sih? Kalau misalkan kita bayangin nih, si partisi ini diputar terhadap sumbu X. Dia jadinya apa tuh? Seperti koin kan ya. Makanya di situ volumenya pi R kuadrat dikali delta X. Karena kalau koin itu kan volume tabung. Pi R kuadrat dikali H, di mana ketebalan koinnya kan di sini si delta X-nya tuh. Nah, R-nya apa? Kalau kita putar-putar, berarti R-nya kan jarak dari atas ke sumbu putarnya kan di situ. Berarti jarak dari fungsi yang Y sama dengan 1 min X kuadrat ke sumbu putar. Sumbu putarnya apa? Y sama dengan 0 karena sumbu X. Berarti kalau jarak, tinggal atas kurang bawah kayak tadi. Berarti R-nya nanti ada 1 min X kuadratnya dikurangi 0. Karena jarak dari atas ke bawah. Delta X, maka V-nya nanti pi integral kurang kuadrat, itu kalau dikuadratin jadi 1 dikurangi 2x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Batasnya apa di situ? Karena dx lihatnya dari sumbu x, berarti dari min 1 sampai 1. Tinggal dihitung integralnya di situ. Ini volume juga harusnya hasilnya selalu positif. Kalau ada integral tentu yang menyatakan volume. Kalau negatif kemungkinan ada yang salah juga. Nah, di situ nanti 2 per 3x pangkat 3 ditambah dengan 1/5 x pangkat 5. Tinggal masukin 1 sama min 1. Dimasukin 1 jadinya 1 dikurangi 2 per 3 ditambah 1/5. Nah, kalau misalkan dimasukin di situ ada min 1, kita dapatnya apa tuh?
ada min 1 plus 2/3 min 1/5. Yang mana di situ kalau kita jumlahkan, tinggal samain aja penyebut ke 15, nanti ada 15, terus di situ dikurangi 10, ditambah dengan 3. Di situ nanti hasilnya 8. Yang belakang jadinya min 8/15, min jadinya plus, berarti nanti ada pi dikali 16/15. Itu jadi si volumenya. Kalau pakai metode yang kulit tabung bagaimana? Ya nggak masalah. Kalian mau pakai metode kulit tabung juga nggak masalah di situ. Berarti kalau kulit tabung di sini, partisinya mendatar ya, sejajar dengan sumbu putar kalau kulit tabung. Berarti kalau pakai kulit tabung, di situ nanti bentuknya delta V-nya, kulit tabung bentuk dasarnya 2πRH dikali delta X. Kenapa? Karena kalau kita putar si partisi yang mendatar ini terhadap sumbu X, nanti jadinya kayak selimut kaleng lah. Jadinya kan kayak selimut kaleng tuh, tapi memiliki ketebalan. Kan kalau selimut kaleng, dia rumusnya 2πRH kan, selimut tabung itu. Tapi dikali ketebalannya, tadi ada delta Y, ketebalannya tadi delta Y. Nah, di sini kita masukin nih. Kalau kita putar-putar, kira-kira R-nya apa sih? Nggak kayak tadi. Kalau yang R sekarang, berarti jarak dari si partisi tersebut ke sumbu putar kan? Karena kalau kita putarkan yang jadi jari-jari, di situ jarak tersebut. Jaraknya apa tuh? Partisinya ada di suatu Y. Sumbu putarnya Y sama dengan 0. Berarti atas kurang bawah lagi. Berarti dia R-nya nanti ada Y dikurangi 0. Karena di suatu Y-nya kita nggak tahu berapa. Yang jelas suatu Y di situ. Bisa ke atasin, bisa ke bawah. Kalau hanya apa? Ya tinggi partisinya di sini atau panjang partisinya. Nah, di sini panjang partisinya apa tuh? Berarti fungsi kanan kurang fungsi kiri. Kebetulan sama-sama dari sini dan belum dalam bentuk FY. Kalau delta Y kan harus dalam bentuk FY ya. Berarti di situ nanti kita rubah dulu ke X sama dengan. Dirubah ke X sama dengan jadi plus minus akar 1 Y. Itu kalau dipindah-pindah ruas ya. Nah, berarti di situ untuk yang kanan kita pakai akar yang positif karena X-nya yang positif, tapi untuk yang kiri kita pakai yang negatif. Berarti min jadinya plus. Nah, dari situ tinggal kita cari V-nya. 2pi integral di situ jadinya. Ini kan sama saja 2 kalinya ya. Ini udah 2-nya saya keluarin deh jadi 4 di sini. Lalu tinggal Y akar 1 min Y dy. Batasnya apa? Kalau dy ya lihatnya sumbu Y ya. Meskipun tadi muternya sumbu X, tapi kalau dy lihat sumbu Y. Berarti dari 0 sampai 1. Tinggal hitung integralnya. Kita lihat nih, beneran sama nggak sih hasilnya? Harusnya kan pakai metode apapun sama ya, karena bentuk daerahnya sama, sumbu putarnya pun sama. Kalau kita hitung, berarti pakai substitusi mau nggak mau. Dengan U-nya yang 1 min Y. DU-nya nanti min dy. Nah, berarti dy-nya nanti ada du negatif. Nah, negatifnya saya keluarin aja. Integralnya jadi nanti Y akar U du. Karena negatifnya tadi sudah keluar. Nah, untuk menghilangkan Y yang di depan bagaimana? Bisa pakai permisalan kita, berarti Y-nya kan sama dengan 1 min U tuh. Kita masukin ke sini. Batasnya juga kita rubah ya. Ingat-ingat lagi yang teorema dasar kalkulus yang kedua yang kemarin pakai substitusi. Kalau yang Y-nya 0, U-nya jadinya 1. Kalau kita masukin ke sini ya. Kalau Y-nya di situ nanti 1, U-nya 0. Nah, tinggal diintegralin di situ. Itu sebelum diintegralin, akar U-nya saya kali ke dalam dulu deh. Kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, dari situ kita akan mendapatkan apa tuh? Kalau kita integralkan jadinya 2/3 U pangkat 3/2 dikurangi 2/5 U pangkat 5/2. Karena batasnya tadi udah kita rubah, langsung masukin aja. Dimasukin 0, hasilnya 0 semua. Dimasukin 1, hasilnya 2/3 dikurangi dengan 2/5. Yang mana 2/3 dikurang 2/5, kalau kita samakan penyebutnya, dia akan mendapatkan hasilnya. Di situ ada 4/15. Nah, berarti dari sini kita dapat apa sih? Dari sini kita dapat min, jadinya plus, berarti ada 16/15. Nah, sama tuh. Jadi kalian mau pakai metode yang berbeda pun hasilnya pasti akan sama. Asalkan sesuai aturannya. Itu untuk yang A. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Tidak ada. Nah, begitu pula untuk yang B ya, ini masih cukup mudah juga karena sumbu putarnya terhadap sumbu Y biasa. Nah, yang akan saya contohkan yang C nih.
Kenapa? Karena dia sudah agak aneh-aneh nih. Sumbu putarnya bukan sumbu X atau sumbu Y, tapi X sama dengan 1 di sini. Kalau X sama dengan 1 bagaimana? Kita coba di sini. Dia ada untuk yang nomor C, kurvanya ada Y sama dengan mutlak X, terus di situ ada Y sama dengan 1, sama diputarnya terhadap di situ ada X sama dengan 1. Gambar dulu daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi. Y sama dengan mutlak X, kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Y sama dengan 1, kalau kita gambar kira-kira akan seperti ini. Yang mana kalau kita cari perpotongannya pasti min 1 dan 1. Nah, berarti daerahnya yang mana tuh yang dibatasin kedua buah kurva tersebut? Berarti yang di tengah-tengah ini. Nah, kita diputarnya disuruh terhadap apa sih? Dia disuruh diputarnya terhadap garis X sama dengan 1 yang ada di sini. Nah, ini juga bebas, ada dua metode yang berbeda. Bisa pakai yang cincin, bisa pakai yang kulit tabung. Saya pilih salah satu aja deh, karena tadi hasilnya akan selalu sama. Kira-kira lebih mudah partisi berdiri atau mendatar? Kan lebih mudah berdiri ya, karena fungsinya udah Y sama dengan semua, atau Fx semua. Biar kita pakai delta X kan, pakai aja partisi berdiri. Yang mana dimanapun kalau kita buat partisinya, selalu batas atasnya yang Y sama dengan 1, batas bawahnya selalu yang mutlak X. Jadi kita nggak perlu memecah menjadi beberapa daerah juga. Nah, di sini kita berarti ada ketebalannya delta X. Kalau di sini dia sejajar dengan sumbu putar, berarti kalau sejajar dengan sumbu putar, berarti dia pakainya kulit tabung. Jadi yang pertama kita coba aja di situ, kira-kira partisinya berdiri atau mendatar, terus dilihat tegak lurus atau sejajar dengan sumbu putar. Kecuali secara spesifik disuruh soal harus pakai metode tertentu, ya udah berarti harus pakai metode tersebut. Nah, kalau kita pakai kulit tabung, tadi delta V-nya apa? 2 pi RH dikali delta Y sekarang. Karena sekarang delta X sekarang. Karena ketebalannya delta X di situ. Bukan delta Y seperti yang ada di sini. Ini kan tadi ketebalannya delta Y. Tinggal kita cari R-nya kayak tadi. R itu apa? Kalau kita putar-putar si partisi ini, R-nya kan jarak dari sini ke sini ya. Partisinya ada di suatu X yang kita nggak tahu berapa. Sumbu putarnya ada di X sama dengan 1. Ya udah R-nya tinggal kanan kurang kiri, berarti 1 min X. Karena ini ada 1 yang kanan dan yang kiri ada X di situ. Kalau hanya ketinggian partisinya, berarti tinggal fungsi atas kurang fungsi bawah. Jadinya 1 min mutlak X dikali delta X. Berarti V-nya tinggal 2pi integral 1 min X dikali 1 min mutlak X dx. Batasnya apa? Karena dx lihatnya sumbu x-nya, lihat arsirannya tuh dari min 1 sampai 1. Ya udah nanti di situ tinggal integralnya dipecah untuk menghilangkan mutlaknya. Seperti yang di bab 4 kemarin. Kita pecah yang min 1 sampai 0 dulu, berarti nanti mutlak x-nya pakai yang min x. Karena kan kalau mutlak x, kalau x-nya negatif berarti pakainya min x. Kalau yang 0 sampai 1 berarti di situ nanti kita akan mendapatkan ada 1 min X biasa. Karena udah positif X-nya. Ya udah tinggal cari masing-masing di situ. Sebelum dicari, sederhanain aja dulu. Yang depan jadinya 1 min X kuadrat. Kalau dikalikan, kalau yang belakang jadinya 1 min 2X plus X kuadrat. Cari integral masing-masing, dijumlahkan, baru dikali 2pi. Nah, kalau misalkan yang D bagaimana? Untuk yang D di situ ada Y sama dengan pembatasnya ada akar dari X plus 1. Terus di situ ada Y sama dengan 1 min X. Nah, terus di situ ada Y sama dengan 0 di situ. Nah, terus diputarnya dia terhadap ada sumbu terhadap di situ ada Y sama dengan min 1. Nah, kalau di sini bagaimana tuh? Ya, gambar daerahnya juga, Y sama dengan akar X plus 1, berarti kalau kita buat, jadinya nanti akan seperti ini, kayak tadi lagi. Nah, di situ terus yang Y sama dengan 1 min X, dia nanti hasilnya dia akan kira-kira seperti ini. Nah, karena grafik min X dinaikin satu satuan. Kebetulan nanti ketemunya pas banget. Nah, dari situ, terus ada Y sama dengan 0, berarti yang ini. Nah, kalau kita lihat berarti daerahnya yang mana tuh? Berarti daerahnya nanti yang di tengah-tengahnya. Atau yang ada di sini.
Nah, kalau yang ada di sini berarti bagaimana tuh? Sumbu putarnya dulu kita lihat. Sumbu putarnya di situ ada Y sama dengan min 1. Berarti ada di bawah sini. Nah, ini si sumbu putarnya. Ini sumbu putarnya. Nah, kalau kita lihat, kan lebih mudah partisi mendatar ya, biar kita nggak usah membagi dua buah daerah. Kalau berdiri nanti perlu membagi dua daerah tuh, karena batas atasnya bisa berubah. Bisa yang garis miring, bisa yang melengkung. Berarti kalau mendatar, sejajar lagi dengan sumbu putar, berarti pakai kulit tabung di sini. Kalau pakai kulit tabung, berarti di situ nanti sama kayak tadi lagi delta V-nya. 2 pi RH dikalinya sekarang delta Y lagi. R-nya jarak dari sini ke sini. Kalau kita putar-putar kan seperti itu. Ini ada di suatu Y, ini ada Y sama dengan min 1 si sumbu putarnya. Berarti kalau jarak dari atas ke bawah, ya berarti dia atas kurang bawah di situ. Berarti Y min 1. Karena ini ada di Y, ini ada di Y sama dengan min 1. Kalau hanya panjang partisi ini, berarti fungsi kanan kurang fungsi kiri. Fungsinya belum X sama dengan nih, ya kita rubah dulu. Berarti ada 1 Y yang kanan. Yang kiri, garis yang melengkung ini, kita rubah dulu ke X sama dengan jadi Y kuadrat min 1. Nah, di situ nanti ada delta Y. Artinya, V-nya nanti cukup 2pi integral dari Y plus 1 dari yang depan. Yang ini kalau kita sederhanakan, jadinya apa sih? Jadinya min Y kuadrat, min Y plus 2D. Batasnya apa? Batasnya karena dia lihatnya dari sumbu Y. Arsirannya cuma dari 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 aja. Tinggal dicari biasa. Kalau misalkan yang C pakai misalkan tadi yang partisnya mendatar, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja di situ. Cuman ya agak susah dikit. Kalau misalkan dia yang mendatar, berarti pakainya metode apa tuh? Kalau yang C tadi pakai yang mendatar, berarti pakainya metode cincin ya di situ. Kenapa cincin? Karena tegak lurus dengan sumbu putar dan daerahnya nggak menempel sepenuhnya tuh pada sumbu putarnya. Kalau cincin berarti delta P-nya nanti pi R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Di sini nanti ketebalannya apa? Di soal tadi kalau partisinya mendatar kan berarti delta Y ya di situ. Sorry. Delta X. Nah, berarti kalau pakai delta Y, R besar itu apa sih? Kalau kita putar-putar si partisi ini, R besar itu kan jari-jari yang lebih jauh kan ya. Berarti kalau yang lebih jauh jarak dari sini ke sumbu putarnya nih di situ. Nah, kalau jarak dari fungsi yang sebelah kiri ke sumbu putar itu apa sih? Karena kan kalau kita putar-putar kan jari-jari yang besar kan berarti jaraknya ke sumbu putar kan. Nah, fungsi ini tadi Y sama dengan mutlak X, padahal harus delta Y. Berarti harus dirubah ke X sama dengan. Yang mana ini bisa kita pecah jadi X atau min X. Kalau X-nya positif pakainya X, kalau X-nya negatif pakainya min X. Karena di sini X-nya negatif berarti pakai yang Y sama dengan min X, berarti X-nya sama dengan min. Berarti kalau jarak dari yang kiri atau dari yang lebih jauh ke sumbu putar, jadinya apa tuh? Tadi sumbu putarnya X sama dengan 1, yang di sebelah kirinya min Y, berarti di situ nanti R besarnya adalah 1 min dikuadratin. Kalau R kecilnya jarak sumbu putar ke fungsi yang lebih dekat. Fungsi yang lebih dekat yang di sini. Itu kan berarti Y sama dengan X ya, atau X sama dengan Y. Di sininya nanti. Nah, berarti di situ kanan kurang kiri lagi. Karena jaraknya ke sumbu putar, berarti 1 dikurangi dengan Y dikuadratin. Delta Y. Nanti V-nya apa? Berarti Pi integral. Di situ nanti dari 1 plus Y dikuadratin dikurangi 1 Y dikuadratin. DY. Batasnya apa? Karena dia lihat dari sumbu Y-nya ada 0 sampai 1. Kalau kalian cari mau pakai cara ini, mau pakai cara ini, hasilnya pasti sama. Untuk yang C dan D. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Ada. Oke, nah untuk yang nomor 5 di sini soalnya tentang pembuktian. Nanti untuk yang nomor 6 sampai 9 di situ sama. Volume benda putar semua nanti akan saya lewati buat latihan kalian aja karena sama aja kayak nomor 4. Nah, untuk yang nomor 5 ini yang berbeda nih, disuruhnya pakai pembuktian. Disuruh membuktikan, bukan disuruh hitung volume. Kita disuruh membuktikan bahwa gunakan integral untuk membuktikan volume kerucut yang jari-jarinya R dan tingginya T adalah sepertiga pi R kuadrat T dengan menggunakan dua buah metode berbeda. Ada cakram sama kulit tabung. Oke, nah untuk membuktikannya pakai integral, caranya bagaimana sih? Kita ingat-ingat, bangun kerucut. Berarti kan bentuknya
hasil dari perputaran suatu segitiga terhadap sumbu Y kan ya. Jadi kita ilustrasikan aja sebagai segitiga di situ. Nah, di sini kalau kita ilustrasikan segitiganya, kalau kita putar terhadap sumbu Y kan nanti akan membentuk kerucut tadi kan di situ. Dimana karena tinggi kerucutnya di situ T ya berarti ini ada T, jari-jarinya R ya udah ini R. Karena kalau kita putar kan itu jadi R dan yang atas jadi T. Nah, tinggal kita lihat dulu pakai metode apa nih mau membuktikannya. Kita ke yang A dulu. Disuruhnya pakai metode cakram. Berarti kalau metode cakram, partisinya bagaimana tuh? Cakram cincin tadi tegak lurus dengan sumbu putar. Berarti kira-kira akan seperti ini. Berarti pakainya delta Y. Atau delta V-nya berarti di situ ada pi R kuadrat delta Y. Karena cakram kan rumus dasarnya seperti itu. R-nya apa? Jarak dari sumbu putar ke fungsinya kan ya kalau kita partisinya diputar. Cuma kan nilainya nggak selalu R ini kan, berubah-ubah tergantung letak partisinya. Semakin ke atas, semakin mengecil, tergantung sama persamaan ini. Ya berarti R-nya nanti pakai persamaan tersebut dikurangi dengan persamaan kirinya ada X sama dengan 0. Karena kan kalau panjang persamaan kanan kurang persamaan kiri itu. Persamaan kanannya apa tuh? Itu garis lurus yang melewati R, 0 serta 0, T. Ya cari aja pakai Y min Y1. Misalkan ini saya namain X1 Y1, ini X2 Y2. Y1-nya 0, Y2 min Y1 per X min X1 per X2 min X1. Kita rubahnya ke X sama dengan ya, karena butuhnya delta Y atau FY. Berarti kalau kita mau merubah ke X sama dengan, ini sederhanain dulu. Yang kanan kalau dibagi dengan min 1 per R, jadinya nanti akan seperti ini. Min 1. Sorry, ini satunya dari mana? Nah, ini R aja tadi harusnya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan apa sih? Sorry, ini plus 1. Nah, kalau misalkan kita lihat, karena dirubahnya ke X sama dengan, pindah-pindah ruas aja. Jadi Y per T min 1 sama dengan min 1 per RX. Berarti dikali min R semua. Berarti ada min R Y per T ditambah R. Itu fungsi yang kita masukin. Fungsi tersebut dikurangi dengan X sama dengan 0. Karena kalau panjang partisi ini kan kanan kurang kiri ya. Kan jari-jarinya si panjang partisi itu kalau kita putar. Nah, di sini kita kurangi 0, berarti tetap seperti ini aja, dikuadratin delta Y. Berarti V-nya tinggal Pi integral, ini dikuadratin. Jadinya R kuadrat Y kuadrat per T kuadrat, dikurangi 2R kuadrat YT, ditambah R kuadrat. Itu kalau kali pelangi. Di sini ada DY. Batasnya apa? Karena di sini DY, lihat dari sumbu Y-nya. Ada 0 sampai T. Nah, dari situ integralin aja terhadap Y masing-masing. Berarti yang selain Y kita anggap sebagai konstanta ya. Yang depan jadi sepertiga, R kuadrat Y-nya jadi pangkat 3. Kalau yang tengah, 2-nya habis karena Y-nya jadi Y kuadrat. Kalau yang belakang R kuadrat Y aja. Karena di situ anggap aja konstanta doang karena nggak ada Y-nya sama sekali. Masukin T sama 0-nya. Masuknya kemana? Ke Y-nya. Karena tadi integralnya terhadap Y. Kalau Y-nya dimasukin sebagai T, yang depan jadinya sepertiga R kuadrat T, karena T pangkat 3 bagi T kuadrat. Kalau yang tengah jadi R kuadrat T, kalau yang belakang R kuadrat T juga. Kalau 0, 0 semua, ini habis. Kalau dikalikan jadinya sepertiga pi R kuadrat T. Nah, sesuai itu dengan yang mau kita buktikan, berarti udah terbukti. Kalau pakai metode cakram. Kalau metode kulit tabung, yang P disuruhnya pakai kulit tabung nih. Kalau kulit tabung, berarti partisinya bagaimana? Kalau perputarannya terhadap sumbu Y, berarti partisinya nanti berdiri. Karena kulit tabung tadi sejajar dengan sumbu putar. Berarti ketebalannya delta X. Delta V dari kulit tabung, 2pi RH dikali delta X. R-nya apa tuh? Kalau R kulit tabung kan, kalau kita putar-putar tuh si partisi berdiri tadi, berarti jarak dari sini ke sini. Nah, ini partisinya letaknya di mana tuh? Ada di X. Berarti ada X dikurangi 0. Karena kanannya ada X, kirinya ada X sama dengan 0 sebagai sumbu putarnya. Itu kan si jari-jarinya. Kalau hanya tinggi partisinya, berarti fungsi atas kurang fungsi bawah. Cuman sekarang delta X nih. Fungsi bawahnya sih jelas Y sama dengan 0. Udah Y sama dengan. Tapi kan kalau misalkan fungsi atasnya garis miring tadi, kita ngebuatnya X sama dengan. Padahal di sini kalau delta X harus Y sama dengan, biar jadinya Fx.
Ya udah nih rubahnya ke Y sama dengan aja, berarti jadinya T-nya yang dipindah ruas jadi T per Rx ditambah T. Masukin ke sini. Min T per Rx ditambah T. Ya udah V-nya berarti 2Pi integral tinggal X dikali yang di depan ini. Jadinya min T per Rx kuadrat ditambah Tx. Dx. Batasnya karena Dx lihatnya sumbu X, berarti 0 sampai R di sini. Integralin kayak tadi. Yang selain X dianggap sebagai konstanta. Berarti yang depan nanti muncul sepertiga di depannya. Karena X-nya jadi pangkat 3. Kalau yang belakang jadi setengah, di situ nanti T dikali X kuadrat. Masukin R sama 0. R-nya masuk kemana? Ke X-nya di situ. Kalau yang depan jadi min sepertiga T R kuadrat. Karena R pangkat 3 kecoret dengan R yang di penyebut. Yang belakang setengah T R kuadrat. Kalau masukin 0 habis. Karena X-nya 0, 0. Jadi 0 semua. Nah ini sama-sama TR kuadrat nih. Yang mana kalau kita jumlahkan min sepertiga dengan setengah. Jadinya tinggal 1/6. Kalau dikali dengan 2Pi jadinya sepertiga Pi TR kuadrat. Atau jadinya Pi R kuadrat T. Kan kalau perkalian nulisnya dibolak-balik sama-sama. Nah sama-sama tuh sepertiga Pi R kuadrat T. Jadi pembuktiannya bisa pakai 2 buah metode. Nggak ada masalah. Asalkan tadi sesuai dengan aturannya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, setelah kolom benda putar, kita akan masuk langsung ke yang 10 ya, 9. Karena dari yang tadi seterusnya masih sama benda putar terus. Nah, sekarang kita akan masuk ke volume irisan sejajar. Yang mana di sini volume irisan sejajar itu kalau misalkan disuruh mencari volume benda yang bukan hasil perputaran. Di mana rumus dasarnya di situ selalu delta V-nya sama dengan luas penampang dikali dengan bisa delta X, bisa delta Y, bisa delta Z. Tergantung pemotongan kita atau pengirisan kita. Kalau diirisnya tegak lurus dengan sumbu X, berarti pakainya delta X. Ini kalau tegak lurus. Kalau delta Y pakai tegak lurus sumbu Y, berarti pakainya delta Y. Kalau tegak lurus dengan sumbu Z, berarti pakainya delta Z. Luas penampangnya tergantung bentuk potongan yang kita peroleh. Kita lihat dari yang nomor 9. Kita disuruh mencari volume benda tersebut, tapi pakainya integral. Nggak boleh langsung luas limas. Atau volume limas. Nah, untuk mencari volume benda tersebut, kalau nggak boleh pakai langsung, disuruhnya pakai integral. Caranya bagaimana sih? Yang jelas ini nggak bisa pakai volume benda putar, karena itu bukan hasil dari perputaran, kan ya bentuk seperti itu. Nah, terus cara mencarinya, kita akan pakai yang volume irisan sejajar yang di sini, karena bukan benda putar. Nah, kita coba cari nih. Yang A disuruhnya pakai pemotongannya atau irisannya sejajar bidang YZ. Bidang YZ itu kan yang ada di belakang nih. Berarti kalau sejajar bidang YZ pemotongannya berarti tegak lurus dengan sumbu X ya di situ. Kan bidang YZ itu kan tegak lurus dengan sumbu X. Berarti untuk yang A kemungkinan delta V-nya nanti pakai luas penampang kali delta X. Karena tadi tegak lurus dengan sumbu X di bidang YZ-nya. Tinggal kita lihat luas penampangnya luas apa sih. Kalau kita potong tegak lurus dengan sumbu X, mau dipotong dimanapun. Bentuk potongannya kalau kita bayangin kan selalu bentuknya segitiga seperti ini ya. Mau di situ, mau di depan, ini kan bentuk potongannya selalu segitiga. Berarti nanti luas penampangnya pakainya luas segitiga di situ. Dia ada setengah kali alas kali tinggi. Tinggal kita cari alasnya dalam fungsi X ya. Karena di sini delta X si persamaannya. Nah, dari situ, kalau alasnya bagaimana tuh? Selalu 4 nggak sih? Atau berubah-ubah? Itu kan berubah-ubah ya, semakin ke depan semakin mengecil. Bergantungnya sama apa? Bergantungnya sama persamaan garis yang ada di sini. Berarti nanti yang sebagai alas itu adalah persamaan garis tersebut, karena berubah-ubah. Nah, persamaan garisnya apa sih? Nah, kalau kita lihat di situ, ini melewati titik 5,0, karena X-nya 5, Y-nya 0. Ini ada sebagai 0,4. Itu kalau kita anggap sebagai X, Y. Ini kan garis lurus. Ya udah pakai yang Y min Y1 yang tadi lagi. Ini kita anggap X1 Y1-nya. Ini X2 Y2-nya. Berarti Y min Y1 Y kurangi 0 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Yang kanan kalau dibagi min 5 semua nanti jadinya seperti ini. Nah, berarti dia Y-nya sama dengan apa tuh? Ada min 4 per 5X ditambah 4. Kalau si 4 penyebutnya dipindah ruas. Nah, udah dalam bentuk fx nih. Berarti bisa langsung masuk sebagai alasnya di sini. Nah, di situ kalau tingginya bagaimana? Tingginya juga berubah-ubah nih. Bergantungnya sama apa sekarang? Sama fungsi yang ada di sini. Berarti kita cari sih persamaan hubungan antara X dan Z-nya. Ini sih titiknya sama 5,0. Karena X-nya 0, Z-nya 0 di situ. Sorry, X-nya 5, Z-nya 0. Kan kalau di sini Z-nya pasti 0. Kalau yang sekarang, untuk yang atas, bentuknya ada 0,3. Karena ini X-nya 0, Z-nya 3. Ya sama kayak tadi, cuman nyarinya dalam bentuk Z sama dengan ya. Berarti di situ, karena di sini hubungannya antara X dan Z. Pakai Z min Z1 per Z2 min Z1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Hasilnya nanti di situ Z-nya akan sama dengan min 3 per 5X plus 3. Masukin ke sini. Delta X. Berarti nanti V-nya tinggal integralnya di situ. Si setengah integral dari ini semua. Yang mana kalau dikalikan jadinya 12 per 25 kuadrat minus 24 per 5X ditambah 12dx. Batasnya apa? Karena dx lihat dari sumbu x-nya nih, bangunnya dari mana sampai mana sih? Dari 0 sampai 5. Tinggal cari aja hasilnya berapa. Nah, kalau yang B, bentuk pemotongannya berbeda. Nah, tapi harusnya kan volumenya tetap sama ya. Nah, kalau bentuk pemotongannya berbeda bagaimana ya? Sama kayak tadi, kita lihat tegak lurusnya dengan apa sih? Jajar dengan bidang XY. Bidang XY ini kan tegak lurus dengan sumbu Z ya, berarti di situ nanti delta V-nya nanti luas penampang kali delta Z. Karena tegak lurusnya dengan sumbu Z. Luas penampangnya bagaimana? Kita lihat, kalau kita potong jajar dengan bidang XY, mau dimanapun bentuk potongannya kan nanti akan segitiga juga yang kebetulan sama-sama segitiga, tapi nggak selalu ya. Jadi kebetulan aja bentuknya sama-sama segitiga. Berarti kayak tadi lagi, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya apa sekarang? Kalau sekarang alasnya, misal yang saya anggap alas itu yang ada di sini deh. Ini sebagai alasnya, ini sebagai tingginya. Nah, berarti kalau sekarang alasnya itu bergantungnya sama persamaan ini. Nah, tadi udah dapat nih persamaannya. Tadi persamaannya yang ini. Cuman karena sekarang dia delta Z, berarti harus dalam bentuk X sama dengan atau FZ. Itu kalau dirubah ke X sama dengan, kita akan mendapatkan min 5 per 2 Z ditambah dengan 5. Sorry, min 5 per 3 Z ditambah dengan 5. Nah, itu kalau misalkan kita berubah ke X sama dengan. Berarti ini jadi si alasnya sekarang. Kalau tingginya sekarang bergantungnya sama persamaan garis yang di belakang ini. Nah, itu titiknya apa aja tuh? Kalau kita buat Y, Z, berarti di situ ada 4,0 dari yang bawah ini. Karena kita buat Y, Z ya. Terus kalau yang atas berarti 0,3. Ini Y-nya 0, Z-nya yang 3. Nah, sama kayak tadi, tinggal cari persamaan garisnya. Harus dalam bentuk Y sama dengan ya, kalau yang sekarang. Y min Y1 atau Z min Z1, terserah mau di yang mana dulu. Z min Z1 per Z2 min Z1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Sekarang kita ngerubahnya ke Y sama dengan. Yang mana kalau kita rubah ke Y sama dengan, di situ kita akan mendapatkan min 4 per 3 Z ditambah dengan 4. Ya udah kita masukin ke sini, min 4 per 3 Z ditambah dengan 4 delta Z. Maka volumenya nanti di situ tinggal setengah integral dari itu semua dz. Batasnya apa? Karena di sini dz lihatnya dari sumbu Z-nya nih, karena tingginya tadi 3 berarti 0 sampai 3. Tinggal cari aja, hasilnya harusnya selalu sama. Itu yang irisan sejajar. Sampai sini untuk yang nomor 9, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 10. Ini juga sama, masih irisan sejajar, cuman yang diketahui baru alasnya dibatasi oleh dua buah. Berarti yang kita ketahui baru yang segitiga bawah ini nih kalau dalam bangun yang tadi. Kalau irisan ke atasnya kita belum tahu, tergantung ABC yang ada di sini. Kalau yang A ke atasnya persegi, kalau yang B setengah lingkaran, dan lain-lain. Oke, nah di sini kita coba gambar alasnya dulu deh untuk yang nomor 10. Di situ alasnya ada dibatasi Y sama dengan
Di situ ada 4 min X kuadrat. Lalu ada Y sama dengan 2X plus 1. Terus di situ, oke, disuruh penampangnya selalu tegak lurus dengan sumbu X. Itu sih pemotongannya, berarti harus tegak lurus dengan sumbu X. Artinya di sini nanti delta V-nya akan selalu pakai luas penampang kali delta X, tergantung soalnya aja. Nah, di situ bentuk alasnya bagaimana sih? Kalau kita gambar, bentuk alasnya nanti akan seperti ini. Ini yang tadi ada Y sama dengan 4 min X kuadrat, ini yang Y sama dengan 2X plus 1. Daerahnya di sini. Nah, ini bidang X-nya doang, atau bentuk alasnya doang. Berarti kalau secara keseluruhan, kalau kita gambar bangun aslinya, itu nggak cuma seperti itu. Tergantung nanti bentuk pemotongan ke atasnya. Ya segitiga, atau setengah lingkaran, atau persegi tadi. Jadi yang kita gambar ini sebenarnya cuma di alasnya doang, yang ada di bawah sini. Yang mana kalau kita gambarkan, kira-kira gambarnya akan seperti ini. Kalau kita plotkan dalam bidang XY-nya yang di bawah. Ini si alas tadi. Ini tadi ada Y sama dengan 4. Nah, pemotongannya tadi tegak lurus dengan sumbu X, berarti dia itu nanti akan seperti ini. Nah, kalau yang A di situ, bentuk pemotongannya berupa persegi. Perseginya kemana sih? Berarti perseginya itu yang ke atas kayak gini. Nah, nanti setelah lurus dengan sumbu X, dia persegi lagi. Jadi bentuk bangun aslinya, sebenarnya itu nanti bentuknya kira-kira akan seperti ini. Kalau kita gambar nanti bentuknya, nah seperti inilah. Ya kayak roti kirosin, tapi di situ kotak kalau kita potong. Kayak gini. Ini bentuknya kotak. Nah, berarti di sini nanti kalau delta V-nya bagaimana tuh? Delta V-nya luas penampangnya sisi kuadrat ya, karena persegi tadi delta X. Sisinya apa sih? Kalau kita lihat, kalau tadi penampang motong-motongnya bentuknya persegi, sisi perseginya itu kan sebenarnya sama saja dengan panjang alas kan? Karena tadi kalau misalkan kita lihat ke atasnya persegi, ya ini sisinya panjang alasnya sama aja dengan panjang partisi kalau yang di bidang X tadi. Berarti nanti sisinya tinggal fungsi atas, yang 4 min X kuadrat dikurangi fungsi bawah, dikuadratin. Berarti nanti V-nya di situ integral dari di situ ada min X kuadrat min 2X plus 3 dikuadratin dx. Batasnya karena dx lihat dari sumbu X-nya di situ. Nanti ketemunya di situ ada, kalau kita faktorkan atau kita sama dengankan, di situ nanti ada X kuadrat ditambah 2X min 3. Berarti kita ketemunya X plus 3 sama X min 1. Berarti di sini ada di min 3 dan di sini ada di 1. Berarti batasnya min 3 sampai 1. Hitung integralnya sih kayak hitung integral biasa. Kalau yang B bentuknya ada setengah lingkaran. Berarti kalau setengah lingkaran, di situ nanti delta V-nya setengah PR kuadrat delta X. Nah, ini baru nanti bentuknya kayak roti kerosin yang kita ketahui. Dia akan seperti ini, ke atasnya nanti lingkaran terus kalau kita potong. Nah, kayak gitu. Ini bentuk si bangunnya di situ. Seperti ini. Yang mana kalau kita potong tegak lurus dengan sumbu X, dia bentuknya nanti setengah lingkaran. Nah, berarti jari-jarinya apa? Ini yang harus hati-hati ya. Kalau ke atasnya tadi setengah lingkaran, berarti di situ si panjang partisi yang di bidang X tadi itu bukan jari-jari. Beda sama tadi. Tapi dia diameter. Berarti kalau kita mau mencari jari-jarinya bagaimana? Berarti si panjang partisi tersebut harus dikali setengah. Yang mana tadi panjang partisinya, dia fungsinya seperti ini. Baru dikuadratin. Berarti V-nya bagaimana? Nanti ada 1/8 dari si di situ integral min X kuadrat min 2X plus 3 dikuadratin. Karena setengah kuadrat kan 1/4 dikali dengan setengah jadinya 1/8. Batasnya sama. Kalau yang C bentuknya segitiga. Nah, kayak tadi segitiga. Cuman sekarang tingginya selalu 1. Berarti tingginya nggak berubah-ubah. Nggak kayak yang di nomor 9 tadi. Di situ ada segitiga dengan tingginya 1. Berarti delta V-nya nanti setengah kali alas kali tinggi. Tingginya udah ada, tinggal nyari alasnya. Kalau tadi kita bentuk ke atasnya segitiga atau ke sumbu Z-nya segitiga, berarti alasnya kan sama saja dengan panjang partisi lagi kayak tadi. Berarti V-nya nanti setengah integral dari min 3 sampai 1. Alasnya tadi pakai panjang partisi, tingginya pakai angka 1. Di sini nanti dx. Tinggal cari integral juga. Nah, ini tentunya hasilnya beda-beda ya, karena bentuk bangunnya beda-beda tuh di sini. Beda sama kayak tadi, kalau ini kan bangunnya bangun yang sama. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, bahasan kita untuk minggu ini udah habis. Karena di kelas harusnya baru sampai sini. Dari keseluruhan yang kita bahas hari ini, apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.